Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geni Raimi, NIM 17231110. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul pembuatan LKPD berbasis think pair share pada materi zat aditif dan zat adiktif untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 8. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, poin A-nya latar belakang masalah. Pada era revolusi industri 4.0, Indonesia membutuhkan masyarakat yang berkualitas dan bermutu tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Untuk menghadapi tantangan pada global ini, Indonesia harus mumpuni dalam sumber daya yang mampu bersaing dalam berbidang yang ditemuinya. Tentu, pendidikan merupakan sentra yang tepat dalam menyiapkan sumber daya manusia tersebut. Pemerintah telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya itu melakukan pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan persiapan untuk mencetak generasi yang mantap dalam menghadapi masa depan. Parameter keberhasilan dari kurikulum 2013 ini menekankan pada keseimbangan soft skill dan juga hard skill. Soft skill merupakan kecakapan yang ada pada dirinya sendiri, sementara hard skill merupakan kemampuan akademik pada para peserta didik yang mencakup kompetensi sikap dan juga pengetahuan serta keterampilan. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang lebih meningkatkan pada pembelajaran yang mengaktifkan siswa atau student centered learning. Pada kenyataannya, siswa beranggapan bahwasanya gurulah yang harus aktif dalam pembelajaran kelas, gurulah yang harus mendominasi dalam pembelajaran kelas. Ini tidak sesuai dengan konsep kurikulum 2013 karena tidak adanya perangkat atau media yang mewadahi peserta didik dalam proses pembelajaran membuat pembelajaran tidak efektif sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, mode dan metode yang digunakan yaitu konvensional sehingga siswa tidak aktif dalam pembelajaran kelas. Dalam penerapan kurikulum 2013 perlunya diterapkan media pembelajaran seperti lembaga kerja peserta didik. Lembaga kerja peserta didik sebagai alternatif media pembelajaran yang berupa media cetak hasil pengembangan dari teknologi cetak yang berupa lembaran-lembaran yang berisi kegiatan yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mampu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di MTS Alina Padang, guru menggunakan buku paket Kemendikbud sebagai acuan dalam pembelajarannya dan didukung oleh LKS. Namun LKS ini bukan dibuat sendiri oleh guru, melainkan dibeli dari penerbit. LKS yang digunakan pun tidak menarik siswa karena saya setelah mewawancari siswanya, siswa menyatakan bahwasanya LKS ini membuat tangannya kotor karena LKS itu berbahan koran. Selanjutnya, LKS ini tidak didukung oleh gambar-gambar yang berwarna sehingga tidak membuat siswa tertarik dalam mempelajarinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh FONI tahun 2017 yang mengatakan bahwasanya guru menggunakan LKS penerbit untuk menjadikan acuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada setelah pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada kurikulum 2013, guru juga dituntut untuk berpikir kritis menggunakan media, mode, dan metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa serta membuat siswa tertarik akan proses pembelajaran dan materi yang sedang diajarkan. Salah satunya yaitu penggunaan mode pembelajaran kooperatif. Mode pembelajaran kooperatif adalah mode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, secara bersama-sama, yang menekankan kepada kemampuan penguasaan materi baik secara individu maupun secara kelompok. Salah satu pendekatan yang ada pada mode pembelajaran kooperatif yaitu pendekatan think pair share, yang mana pendekatan think pair share ini mampu merancang kegiatan yang diikuti yang dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan siswa lain, dengan teman yang lain atau dalam satu kelompoknya, dan juga mampu meningkatkan keberanian siswa tampil untuk di depan kelas. Nah, pada mode pembelajaran think pair share ini memberikan waktu yang lebih lama kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan juga mode pembelajaran think pair share ini terbukti telah mampu memberikan efek yang positif terhadap hasil belajar yang telah dilakukan oleh penelitian Hasanah pada tahun 2015 yang menyatakan bahwasanya mode pembelajaran kooperatif think pair share ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, mode pembelajaran think pair share ini terbagi atas 3 sintak. Yang pertama itu ya thinking, yaitu berpikir. Yang kedua ada pairing atau berpasangan. Yang ketiga itu ada sharing atau berbagi. Nah, pada saat proses thinking, guru akan memberikan suatu pertanyaan yang mampu
setelah guru memberikan pertanyaan, siswa akan menjawabnya dengan jawabannya sendiri, namun tidak dipublishkan, tetapi lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap pairing atau berpasangan. Jawaban yang telah didapat oleh siswa tadi akan dibagi dengan kelompoknya atau dengan pasangannya tadi, sehingga itu akan menunjukkan satu kemampuan komunikasi antar siswanya. Selanjutnya, ketika sudah mendiskusikan dengan pasangannya, kemudian lanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu sharing atau berbagi. Nah, pada tahap ini siswa akan bersama anggota kelompoknya atau salah satu dari anggota kelompoknya akan berbagi di depan kelas untuk membagikan jawaban apa yang didapat atas pertanyaan dari gurunya tadi. Nah, selanjutnya mode pembelajaran think pair share ini digunakan menurut Rusman tahun 2011. Ini meningkatkan keterampilan komunikasi peserta yang mendorong partisipasi mereka di dalam kelas sehingga semuanya menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini cocok digunakan pada materi zat aditif dan zat aditif yang mana pada pembelajaran ini banyak sekali konsep-konsep yang dapat digunakan untuk menjadi pembelajaran ini akan menarik jika digunakan mode pembelajaran kooperatif. Nah, faktor lain yang menyebabkan rendahnya hasil belajar pada siswa pada mata pelajaran zat aditif dan zat aditif adalah tidak adanya media serta metode serta mode pembelajaran yang tidak mendukung secara efektif dan penggunaan modenya pun secara konvensional. Maka akan lebih baiknya digunakan mode pembelajaran serta media pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa sesuai dengan konsep kurikulum 2013. Berdasarkan uraian di atas, berdasarkan apa yang telah terjadi di lapangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan dengan judul pembuatan LKPD berbasis think pair share pada materi zat aditif dan zat aktif untuk meningkatkan keaktifan siswa belajar kelas 8. Selanjutnya yaitu poin B, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu perlunya inovasi dalam pembelajaran IPA seperti LKPD yang menarik. Yang kedua yaitu mode pembelajaran yang digunakan masih konvensional, belum adanya LKPD berbasis mode pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya yaitu masih rendahnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu poin C, batasan masalah. LKPD yang dibuat berbasis mode pembelajaran kooperatif tipe think pair share yang meliputi sintak, thinking, pairing, dan juga sharing. Selanjutnya poin 2, LKPD yang dibuat tentang materi dengan KD 3.7 yang mengatakan bahwasanya mendeskripsikan zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman, baik itu segar dalam kemasan dan juga zat aditif psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Selanjutnya yaitu perumusan masalah dan tujuan. Nah, dari masalah tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana kelayakan LKPD IPA berbasis think pair share yang dibuat pada materi zat aditif dan zat aditif. Yang kedua, bagaimana validitas dan praktikalitas LKPD IPA berbasis think pair share yang dibuat pada materi zat aditif dan zat aditif. Nah, tujuannya dari perumusan masalah tadi yang pertama yaitu untuk mengetahui kelayakan LKPD IPA berbasis think pair share yang dibuat pada materi zat aditif dan zat aditif. Yang kedua yaitu untuk menentukan validitas dan praktikalitas dari LKPD IPA berbasis think pair share pada materi zat aditif dan zat aditif. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti sebagai bekal mengajar IPA di masa yang akan datang serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi kependidikan di jurusan IPA. Selanjutnya bagi guru sebagai salah satu alternatif LKPD yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran, khususnya yaitu pada pembelajaran IPA pada materi zat aditif dan zat aditif. Selanjutnya itu bagi siswa sebagai bahan ajaran yang menarik sehingga dapat memotivasi siswa dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat aktif belajar di depan kelas. Selanjutnya masuk kepada poin B yaitu kajian pustaka, yang mana pertama itu membahas tentang karakteristik pembelajaran IPA. Karakteristik pembelajaran IPA dikatakan oleh Sulistiyowati tahun 2014 yang mengatakan bahwasanya IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum dan berupa kumpulan dari hasil observasi dan juga eksperimen yang memiliki
sikap yaitu memunculkan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam dan juga makhluk hidup serta hubungan sebab akibatnya. Nah juga dibahas tentang bagaimana karakteristik IPA dalam pembelajaran. IPA tidak hanya sebagai hafalan, tapi juga tidak hanya sebagai hitung-hitungan, tapi mencakup semua kaidah-kaidah yang tercangkup pada masa pembelajaran. Selanjutnya yaitu poin B, LKPD sebagai media pembelajaran. Menurut Depdiknas tahun 2008, lembar kerja peserta didik merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang berupa kegiatan yang diisi oleh siswa dan juga terdapat petunjuk serta langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, keuntungan dari penggunaan LKPD itu adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran serta memberikan tugas kepada peserta didik. Selanjutnya, LKPD berupa panduan atau latihan yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif siswa maupun panduan untuk mengembangkan aspek dalam bentuk eksperimen karena dia berisi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan praktikum. Nah, selanjutnya itu ada menurut Hendro Darmojo pada tahun 2008, dia mengatakan bahwasanya suatu LKPD dikatakan layak jika memenuhi syarat tersebut. Yang pertama ada syarat didaktik, yang kedua ada konstruksi, dan ketiga itu ada syarat teknis. Nah, selanjutnya untuk mode selanjutnya pada poin C pada tinjau pustaka dikatakan bahwasanya mode pembelajaran kooperatif tingkat tersier dibahas dalam poin C ini. Nah, Sumantri pada tahun 2015 mendefinisikan mode pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian belajar yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, mode pembelajaran tim Pershare ini terjadi atas 3 tahap atau 3 sintak. Yang pertama ada thinking, pairing, dan juga sharing. Mode pembelajaran tim Pershare ini dapat memotivasi siswa, meningkatkan kemampuan komunikasi siswa, dan juga dapat meningkatkan keberanian siswa tampil di depan kelas di hadapan teman-temannya. Nah, selanjutnya materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi zat adiktif dan zat adiktif dalam pembelajaran, yang mana KD-nya yaitu 3.7 mendeskripsikan zat adiktif baik itu alami dan buatan dalam makanan dan minuman, baik itu segar dalam kemasan, dan juga zat psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Di sini saya menggunakan research and development atau R&D. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu produk berupa LKPD IPA berbasis tim Pershare pada materi zat adiktif dan zat adiktif untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas 8, dan juga menggunakan model pengembangan yaitu ED, yaitu ada analyze, ada design, development, implementation, dan juga evaluation. Selanjutnya itu ada objek penelitian saya, yaitu objek pada penelitian saya ini yaitu siswa kelas 8, yang mana KD yang saya ambil yaitu KD 3.7 mendeskripsikan zat adiktif alami atau buatan, baik dalam minuman atau makanan, segar dan kemasan, dan zat adiktif psikotropika serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Selanjutnya prosedur penelitian yang tadi yang telah saya bilang yaitu saya menggunakan ED, yang mana pada tahap pertama itu ada tahap analisis. Pada tahap ini saya melakukan analisis terhadap pembuatan LKPD dan kelayakannya serta syarat-syarat dalam pembuatannya, seperti saya melakukan analisis kurikulum, analisis media, dan juga kegiatan itu saya mulai ketika saya telah melakukan observasi di lapangan. Selanjutnya itu desain. Pada tahap ini saya melakukan revisi terhadap tahap analisis, dan saya akan melanjutkannya terhadap rancangan sebuah LKPD. Nah, itu, dan saya juga akan dan pada tahap ini juga dirancang LKPD sesuai dengan aspek kelayakan tadi, dari kelayakan isinya, bahasa, dan juga penyajian serta grafisannya, dan juga kesesuaiannya terhadap kurikulum yang ada. Nah, selanjutnya itu tahap development, yaitu
dibuat sesuai dengan rancangan. Selanjutnya LKPD akan divalidasi oleh ahli atau dosen dan guru. Nah, pada proses validasi, validator menggunakan instrumen yang telah disusun pada tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu implementation atau implementasi. Pada tahap implementasi ini itu dilakukan di sekolah yang ditunjuk sebagai tempat observasi atau tempat penelitian yang menggunakan siswa kelas 8 yang akan menggunakan LKPD ini. Selanjutnya itu ada evaluation atau evaluasi. Pada tahap ini peneliti melakukan revisi terakhir terhadap LKPD yang telah dikembangkan berdasarkan arahan dan juga telah direvisi dan juga telah divalidasi serta telah memenuhi segala aspek dan juga yang terdapat pada angket serta respon dan catatan lapangan yang telah dilakukan pada saat proses penelitian. Selanjutnya yaitu poin D, yaitu instrumen penelitian. Yang pertama yaitu instrumen validasi LKPD, yang mana uji validasi bertujuan untuk mengevaluasi LKPD yang telah dikembangkan, apakah LKPD ini layak untuk digunakan. Nah, langkah-langkah uji validasi yang pertama yaitu meminta kesediaan dosen dan guru yang terlibat dalam pemvalidasian kelayakan LKPD dan sesuai dengan kebenaran serta konsep kurikulum. Yang kedua, meminta dosen dan guru untuk memberikan penilaian terhadap LKPD serta memberikan saran atau kritikan terhadap kekurangan yang ada pada LKPD tersebut. Selanjutnya itu melakukan revisi LKPD tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh dosen dan guru. Poin D yaitu instrumen penelitian, yaitu yang pertama ada instrumen validasi LKPD yang dilakukan oleh guru dan dosen. Selanjutnya itu lembar aspek penilaian kelayakan LKPD. Yang pertama itu ada instrumen kelayakan LKPD dari penilaian guru. Yang kedua itu instrumen kelayakan LKPD pembelajaran ditinjau dari tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya itu ada lembar aspek praktikalitasnya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis penilaian validitas LKPD dengan rumus prevalence score dibagi dengan skor maksimum dikali dengan skor ideal atau 100. Jika didapatkan nilai 75 sampai 100%, maka itu bobotnya 4 dan kriteria sangat baik. Jika persentasenya itu 50 dan tanggal 50 sampai 75% mendapatkan bobot 3 dengan kriteria cukup. Jika presentasinya 25 sampai 50% itu mendapatkan bobot 2 dan kriterianya itu tuh kurang. Dan jika mendapatkan tantangan 0% sampai 25% yaitu mendapatkan bobot 1 dan kriteria itu sangat kurang. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan LKPD, yang mana jika memiliki 4 kategori. Yang pertama itu ada sangat setuju mendapatkan skor 4, sangat setuju mendapatkan 3 skor, dan jika tidak setuju mendapatkan skor 2, jika sangat tidak setuju mendapatkan satu skornya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus kelayakan sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal yang diperoleh dikali dengan 100%. Jika mendapatkan rentangan persentase 75 sampai 100%, maka dikategorikan sangat layak. Jika mendapatkan 56 sampai 75% dikatakan layak. Jika mendapatkan rentangan presentasi 40 sampai 55% dikatakan cukup layak. Jika mendapatkan 0% sampai 39% dikatakan kurang layak. Selanjutnya itu analisis praktikalitas LKPD dengan menggunakan rumus prevalence score dibagi dengan skor maksimum dikali dengan 100 yang memiliki interval 0 sampai 20 yaitu tidak praktis, 20 sampai 40 itu kurang praktis, 41 sampai 60 itu cukup praktis, 61 sampai 80 itu praktis, sementara 81 sampai rentangan 100 itu sangat praktis. Nah, itulah presentasi penjelasan saya mengenai proposal saya dengan judul pembuatan LKPD berbasis think tertiary pada materi zat aditif dan zat adiktif untuk meningkatkan keaktifan siswa belajar kelas 8. Demikianlah video yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.